Halo kan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama kami tim Karisma Kencana. Nah, oke kan semuanya, hari ini kita akan membahas sesuatu tentang SSD. Nah, SSD itu apa? Nah, kalau kita ngomongin tentang pengertian dasarnya, SSD adalah alat penyimpanan yang ada di perangkat laptop ataupun komputer kalian. Saya akan membahas SSD internal bukan eksternal supaya pembahasan ini jadi lebih dalam terus bisa menjadi solusi ketika SSD teman-teman lagi rusak dan nggak perlu dibawa ke orang profesional, tapi kalian sudah bisa untuk menghandle hal tersebut. Pokoknya di situ bro ya. Dan kalau kita lihat dari thumbnail yang kita buat di awal, kita akan membahas 3 topik utama. Yang pertama, tanda-tanda SSD rusak. Yang kedua, kenapa penyebab SSD itu rusak? Dan ketiga, kalau udah rusak, solusinya itu seperti apa? Ya wis, nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama tentang tanda-tanda SSD rusak. Nah, di tanda-tanda SSD rusak ini bro ya, dia itu ada beberapa poin yang perlu untuk teman-teman ketahui. Yang pertama, SSD-nya itu lemot. Yang biasanya nyaman, enak buat multitasking lancar, tapi tiba-tiba lemot, itu menjadi salah satu tanda SSD kalian bermasalah. Yang kedua, tanda-tandanya adalah datanya itu korup. Nah, kalau tanda-tanda korup ini biasanya kemarin dipakai kena, terus sekarang dibuka tiba-tiba datanya itu bermasalah. Terlepas ada penyebab lain kalau itu kena virus, tapi ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa SSD kalian sedang tidak baik-baik saja. Ketiga, tanda-tanda itu adalah laptop yang kalian pakai atau komputer yang kalian gunakan, dia itu tiba-tiba sering nge-freeze. Nah, nge-freeze ini pun juga memiliki beberapa tolak ukur atau POV. Bisa jadi Windows-nya, tapi salah satunya penyebabnya adalah karena hardware SSD yang kalian pakai itu juga bermasalah. Terus untuk yang keempat, SSD yang bermasalah itu tanda tanya adalah dia nggak detect. Jadi tiba-tiba kalau kita nyalain laptop atau komputer, dia itu cuman item aja, nggak mau masuk Windows, itu SSD-nya rusak alias tidak detect. Nah, dari tanda-tanda ini akan nyambung tuh sama ke penyebabnya. Nah, penyebab ini teman-teman juga harus aware supaya kalau terjadi sesuatu kita udah bisa antisipasi. Kalau kayak gini harus seperti apa? Disimak dulu ya. Untuk penyebab dari tanda-tanda SSD rusak ini, yang pertama adalah dia itu karena masalah laptop atau komputer kalian sering mati mendadak. Nah, mati mendadak ini contohnya ketika teman-teman sudah punya perangkat, contohnya laptop yang udah usianya beberapa tahun dan baterainya rusak, otomatis kita akan menggunakan dayanya itu dari charger. Nah, kalau chargernya ini tiba-tiba kecabut, nah laptop kita akan mati. Semisal case yang seperti itu sering terjadi, ini akan menjadi salah satu penyebab SSD itu akan bermasalah. Nah, untuk poin yang kedua, kalau kita ngomong soal penyebabnya, salah satunya juga adalah karena perangkat kalian itu overheating. Nah, kalau kita ngomong soal overheating bro ya, ini sebenarnya akan sangat berkorelasi dengan laptop yang usianya lama atau PC lama. Dan lebih spesifik, dia itu nggak pernah dirawat alias di dalamnya itu kotor, alhasil efek sampingnya perangkat yang kita pakai dia itu jadi overheating alias panasnya berlebih. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomong soal laptop lama atau PC lama, itu tetap butuh perawatan. Ya sama kayak motor lah bro ya, kita harus servis beberapa bulan sekali supaya performanya itu tetap enak dipakai di jalanan. Terus kalau untuk yang ketiga, penyebab yang perlu kita notice adalah ketika teman-teman menggunakan SSD. Nah, ini mungkin udah banyak yang sering nge-share bro ya, bahwa untuk pakai SSD kapasitasnya itu jangan sampai diisi sampai penuh. Maksimal diisi 80% supaya SSD kita bisa awet, karena dia ketika read and write, terutama untuk kebutuhan yang berat-berat misalnya render atau untuk kebutuhan kalian bermain game, ini penting sekali untuk kita jaga kesehatannya biar nggak sampai gampang rusak. Terus untuk yang terakhir, yang keempat, penyebabnya adalah pas teman-teman ingin beli SSD, kalian itu termakan iklan. Nah, iklannya itu semisal SSD kapasitasnya 1 tera tuh harganya cuma 150.000 atau 200.000. itu kalau dibeli bro ya, wah resiko bro, resikonya jangka panjang dan akhirnya buang-buang duit. Karena ketika kalian sudah pakai SSD tersebut, mungkin pas dipakai pertama kali enak, tapi ketika teman-teman sudah pakai kapasitas penyimpanannya itu terisi 20-30%, umumnya speednya itu menurun dan ujung-ujungnya nggak lama kemudian SSD itu akan bermasalah, biasanya nggak detect dan juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena untuk iklan seperti itu biasanya SSD-nya tidak ada garansi sama sekali. Oke bro ya, dari tanda tanya udah, kita lanjut ke penyebabnya udah, dan yang kita akan masuk ke segmen ketiga, solusi ketika itu semua sudah terjadi itu harus apa yang kita lakukan. Nah, solusi pertama untuk tanda-tanda sama penyebab tadi, kita harus mendeteksi SSD kalian itu rusaknya itu seberapa tingkatannya.
Nah, cara ndeteksinya gimana Bang? Jawabannya adalah kita bisa install software yang banyak kita jumpai gratisan di Google. Kalian cari aja banyak, namanya HDD Sentinel. Nah, dengan software ini, teman-teman bisa melihat suhu dari SSD atau penyimpanan kalian, plus bisa melihat kesehatan dari SSD itu. Nah, kalau udah kesehatannya di bawah 60%, ini wajib banget untuk kita lakukan langkah selanjutnya. Tapi kalau teman-teman melihatnya masih mungkin 80, 85, ini masih terbilang oke bro ya. Karena kita catatannya adalah ngomongin tentang SSD yang usianya agak lama. Berikutnya, kalau kita udah mengetahui dari kesehatan SSD itu seberapa, langkah yang kedua adalah kita harus fokus menyelamatkan data dulu. Jadi teman-teman jangan tiba-tiba install ulang. Ketika kita udah tahu SSD-nya itu kondisi kesehatannya tidak sampai 100%, yang harus kita lakukan adalah menyelamatkan data. Entah itu di copy, di backup, atau di clone, ini harus kita lakukan terlebih dahulu. Setelah kita fokus menyelamatkan data, baru kita masuk ke langkah ketiga, yaitu install ulang dari perangkat teman-teman, entah laptop atau komputer. Nah, dari situ, kalau datanya udah hilang semua, kalian mau install ulang sampai beberapa kali pun, ini nggak akan ada resiko karena datanya udah aman. Tapi, ke solusi ketiga ini kita akan nyambung ke solusi keempat. Sebab kalau udah SSD itu tanda-tandanya kita install ulang, dia jalan tuh kadang sampai 80% dia itu loading, nggak sampai selesai, atau nggak gitu pas waktu booting pertama kali kita mau install dia udah loading. Nah, itu tanda-tanda bahwa SSD-nya meskipun kondisinya itu masih bagus 80%, tapi dia sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, ini kita harus tahu dulu secara teknis supaya bisa tahu langkah selanjutnya. Dan kesimpulannya kalau kita lihat tanda-tanda SSD itu sudah nggak bisa diselamatkan, ya mau tidak mau kita harus beli SSD baru supaya bisa kita gunakan perangkat kita. Cuman catatannya bro ya, kalau kita melihat situasi di tahun 2026, untuk harga komponen ini lagi tidak baik-baik aja. Contohnya kemarin RAM-nya udah harganya terbang ratusan persen, VGA terbang. Nah, sekarang SSD pun harganya juga ikutan terbang, dan beong keroknya itu sebenarnya sama, yaitu para perusahaan AI yang ada di luar negeri sana, mereka bikin infrastruktur yang membutuhkan perangkat ini. Jadi, kalau dulunya kalian mau beli SSD harganya murah, contohnya 1 tera, di tahun 2025 kemarin, harganya itu di kisaran 800 sampai 900 ribu di semua merek. Nah, mereknya ini merek yang ternama, terus juga garansinya panjang, dan itu kredibel. Tapi sekarang kalau kalian beli di kapasitas 1 tera, rata-rata harganya itu di atas 2 juta rupiah. Jadi udah ningkat 2 kali lipat, dan ini akan masih terjadi di sepanjang tahun 2026. Jadi, supaya nggak sampai ganti bro ya, kita harus aware hal tersebut. Tapi kalau udah memang nasi sudah menjadi bubur, SSD-nya rusak, ya kita harus ganti supaya pekerjaan tetap jalan, rezeki juga tetap mengalir. Terus mungkin buat beberapa info yang terakhir, saya di sini juga akan memberikan informasi tentang brand-brand apa aja yang bisa kalian manfaatin supaya kalau beli SSD itu bisa jangka panjang. Dan dari brand ini, untuk pengalaman saya pas jualan dan juga ada after sales-nya alias ada rusaknya, kalian akan bisa terselamatkan supaya tidak terjadi tanda-tanda ataupun penyebab yang udah saya bahas di awal. Ya guys, mengunjung saya terima kasih informasi yang bisa kita berikan. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa selamanya membantu teman-teman untuk bisa tetap merawat perangkat yang kalian miliki tanpa harus keluar uang yang besar. Ya guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa subscribe bro. Sun.